Hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, peringatan wajib martir Bonifasius dari Jerman. Intensi misa pada hari ini untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga, untuk komunitas suster OSA, secara khusus untuk kesehatan dan kesembuhan Suster Vincent dan juga Suster Tresia dan Suster Aloysia. Untuk Cece Maria Purjadi Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunardi untuk kesehatan Ibu Sumarni, Rawi Stepanli, Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Sarun dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta. Untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani beserta anak-anak dan keluarganya di Surabaya. Untuk Ibu Memangcu, Ibu Nobeta Suryani. Untuk Ibu Tresia Yeni, Ibu Gloria Dorothea diberikan kesembuhan dan kesehatan di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Emilia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Setiap Rana Kunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Namuras, Franciscus, Rosalina Imbok, Dea, Kevin, Putri, Maria Konewati, Yosef Apai, Anggun, Anggi, dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho di Kucing, Anti Elizabeth Ho di Kucing, Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin beserta anak-anak dan keluarganya. Untuk Ibu Tres, kesehatan Maria Yohana di Jakarta. Untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Bonifasius Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Untuk kelancaran usaha Julianus Hendy Lim dan usaha Fernandi Lim. Untuk Ibu Aneswela dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Cindy Lowardi dan keluarga di Jakarta. Untuk kesembuhan dan kesehatan Dr. Denny A. Sudarsono di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Idariani Servasius Dion Mei di Kucing. Untuk Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya. Untuk Ibu Winnie dan keluarga di Darmo, Surabaya. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta. Untuk keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Ineke Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina dan Mikael di Jakarta. Mass intention from Madam Madeline's family and Kucing Pohel, business, study and work blessing. Peter Ling To Sing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Ho Sung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my poor boy Adrian Ling Win Lung. Andrew Ling Yu Lung, and Ling Jun Lung, and Alexander Ling Kai Lung. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekyong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesnatan dimakamkan di Srikanto, Bapak Agustinus Hardi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Sam Sotian dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo Petronella Li Ubun dimakamkan di Makassar, Yosef Lee Kok Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Tiang dimakamkan di Tubang Titi, Lim Li Kyong dimakamkan di Pontianak, Ibu Rosko dimakamkan di Kucing, Sarawak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Paulus percaya bahwa Allah bukan Allah orang-orang yang mati, melainkan Allah orang-orang hidup. Ia percaya akan kebangkitan. Kita cenderung menganggap hidup baru itu kelanjutan hidup di dunia,
ini, tetapi Paulus seperti Yesus melihat lebih jauh dalam arti bersatu dengan Allah Bapa di surga. Marilah kita memeriksa batin kita sejenak sebelum memulai perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Menyadari kelemahan, kekurangan dan kelalaian kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan doa tobat. Allah yang marahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut Engkau hukum, sebab terutama aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber cahaya hidup, berkatilah kami dengan sinar cahaya-Mu, penuhilah dengan daya kekuatan-Mu, dan bimbinglah kami di jalan kedamaian demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk mewartakan Injil tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, putraku terkasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyang. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat pengampunan tanganku, berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, orang hukuman karena Dia, tetapi berkat kekuatan Allah ikutlah menderita bagi Injilnya. Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua itu dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dengan Injilnya Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pewarta, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, sebab aku tahu siapa andalanku dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Kepadamu, ya Tuhan, aku melayangkan mataku. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Kepadamu, ya Tuhan, aku melayangkan mataku. Seperti mata hamba perempuan memandang tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kepadamu, ya Tuhan, aku melayangkan mataku. Baik pengantar Injil.
Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, tak akan mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang yang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga dan begitulah seterusnya ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan bila mana mereka bangkit, siapa yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin dan dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kalian benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari penjara, Paulus mengirimkan surat kepada Timotius, teman dan sahabatnya. Timotius menasihati jangan sampai malu memberi kesaksian tentang Kristus dan ikut serta menderita karena Injil. Kita pun harus percaya kepada Kristus seperti Paulus sendiri. Sekalipun tak dapat menggambarkan bagaimana rupa hidup sesudah kematian, sesudah kebangkitan, tak usah orang mengingkari kebangkitan badan. Semuanya itu tidak dapat dibandingkan dengan keadaan kita kini. Selain itu, Allah kita bukanlah Allah orang-orang mati, tetapi Allah orang hidup dan termasuk prinsip-prinsip iman. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh keluarga, segala usaha dan pekerjaan mereka yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi, supaya Kau berikan berkat segala usaha dan pekerjaan mereka, dan juga sembuhkanlah mereka yang sakit, dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengar rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku,
dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber segala rahmat, berkenanlah membagikan yang tersedia bagi setiap orang, ialah Yesus saudara kami, yang selalu menghidupi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan. Allah kita sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak kepada Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Pius, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, ketika Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidupkan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Marilah berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, berilah kami kiranya keselamatan dan cahaya berkat Yesus Putra-Mu, dan membimbing kami kepada kehidupan. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh orang yang didoakan dalam perayaan Eucharis ini diberikan berkat keselamatan, perlindungan, dan kesehatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin.